Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifis su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, maka min ni'matin fa minallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi an yasta'mila al-ahadits al-waridata fit tasbih wa tahlil wa nahwihima. Wa yanbaghi lan sayabju an yasta'mila apa yang toh gunakake sinten mu'allim wal muta'allim gunakake al-ahadis ing pinten hadis al-waridata kang sampun kelaku fit tasbih ing dalam tasbih wa tahlil tahlil wa nahwi ma lan sepadane tasbih lan tahlil minal azkari nyatane sanget pinten zikir wa da'awati lan pinten donga wa an yuraqifa lan yentah muraqabah Allah ing Allah Ta'ala paling maha luhur sinten Allah. Muraqabah fi sirri ing dalem sepine man wa ala niyatihi lan ketoke utai ramene man atau terang-terangane man wa yuhafidha lan ngreksa sinten man ala zalika ing atase mengkono. Wa an yakuna lan yambah ana tawiluhu apa uli cekelane man fi jami'i umuri ing dalam sekabehane pinten-pinten perkara man alallahi iku ing atase Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada mengajar dan mempelajari Al-Quran, pengajar dan juga yang membaca Al-Quran, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian banyak berdoa dan muraqabah kepada Allah. Muraqabah itu memiliki rasa di dalam hati bahwa dia itu dalam gerak-geriknya, diamnya, geraknya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala masalah atau hal-hal yang lain itu semuanya diiktimatkan, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan muraqabah, ada sebuah kisah masyhur ini insyaallah, ketika ada seorang kiai, seorang guru menguji sejauh manakah santri-santrinya ini memiliki muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atau bermuraqabah. Ditunjuklah
3 santri yang menurut kiai tersebut ya, paling bagus, paling senior, paling apik lah. Kemudian masing-masing konon diberikan ayam atau apa untuk diperintahkan untuk disembelih, namun dengan syarat disembelih di suatu tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Nah ini kata kiai ini agak samar juga, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Nah kemudian berangkatlah 3 santrinya ini masing-masing ke tempat yang berbeda, mencari tempat yang aman sekiranya tidak dilihat oleh siapapun ketika menyembelih ayam. Ada yang ke laut ya, kemudian ada yang ke pegunungan, kemudian ada yang ke hutan, dia ke tengah laut, masih kelihatan nelayan, ke tengah lagi. Kemudian setelah di tengah, dia tengok kanan kiri, depan belakang tidak orang, dia merasa tidak ada yang melihat, disembelihlah seperti perintah kiainya. Begitu juga ya, yang ke pegunungan sembelih juga. Yang kedua yang sudah menyembelih ini kemudian pulang laporan kepada kiainya. Pada kiainya, mana sudah kamu sembelih? Sudah kiai. Di mana? Saya sembelih di tengah lautan. Kamu sembelih di mana? Saya di bumi. Yakin tidak ada yang melihat? Ya, karena sudah saya lihat kanan kiri, depan belakang tidak ada yang melihat. Kemudian tinggal nunggu yang satu ya, dengan waktu yang cukup lama datangnya. Ketika datang, ayamnya ini masih hidup dipegang, yang lain kan sudah mati. Loh, kenapa kamu lama sekali dan belum menyembelih ayam? Saya pusing Pak Kiai. Kenapa? Saya sudah ke lautan, ke pegunungan, saya pindah ke tempat lain, saya pindah ke tempat dari satu tempat ke tempat lain. Namun saya tidak pernah menemukan tempat yang aman di mana saya menginjakkan kaki. Masa saja ada yang melihat saya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian santri inilah yang terpilih, berarti inilah santri yang terbaik. Dia memahami kata-kata gurunya dari awal. Yang dua ini kurang menggunakan ya mungkin akalnya digunakan, cuman mata hati batinnya tidak digunakan. Kan kiainya mengatakan apa? Sembelih di suatu tempat jangan sampai ada yang melihat. Berbeda kalau kiai mengatakan jangan sampai ada orang yang melihat. Kan? Kalau orang kan berarti manusia. Kalau jangan sampai ada yang melihat kan mencakup manusia, iya, kemungkinan juga Allah. Satu ini yang paham. Inilah apa namanya muraqabah. Ketika dia ingin melakukan apapun selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun utawi iki fasal suci. Wajan bagi lan sayubjo lahu tumrabi mu'allim atau muta'alim, karena ini kita masih membahas tentang adabul mu'allim, adab guru dan murid terhadap Al-Quran. Kalau ini kaitannya dengan guru. Wayan bagi lan sayubjo lahu tumrabi guru utawi mu'allimul Quran an yarfuqa apa yentah lemah lembut halus sinten mu'allim biman lawan wong yakra'u kang sinau utawi maos alaihi ing atase mu'allim wa an yurahiba lan yen toh nyambut sinten mu'allim bihi kelawan man wa yusina lan gawe bagus sinten mu'allim ilaihi marang man bihasabi halihi miturut keadaane man. Faslun bab yang lain. Seharusnya sayuksianya setiap guru ya, di sini kita membicarakan guru Quran, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga berlaku kepada guru-guru yang lain. Setiap guru, khususnya guru Quran, dia seharusnya bersikap lemah lembut, lunak, baik diman yaqra'u alaihi, lemah lembut terhadap setiap orang yang belajar kepadanya. Yang kalau qara'a itu kan membaca ya, qara'a itu membaca. Kalau qara'a ala, membaca kepada itu sama dengan ta'allama, belajar. Kemudian selalu
menyambut, ya, menyambut murid-muridnya. Setiap orang yang ingin datang, setiap orang yang datang kepadanya untuk belajar dan berbuat baik kepada si fulan sesuai dengan keadaan si fulan. Fakot ruwina, monggo teman-teman ruwina, sampun den critakake kita an Abi Harun al-Abdi, saking Abi Harun al-Abdi qala ngendikan Sinan Abu Harun al-Abdi, kunna ono sinan kita nanti nekani kita Aba Sa'idin Al-Khudri, sinten Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fayaqulu mongko ngucap sinan Abu Sa'id, marhaban sugeng rawuh biwasiyati Rasulillah, kelawan pesene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nabiyya utastune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinan Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, innan nasa utayastuhne manusa lakum tumrabe sira kabeh tabaun iku anut, wa inna rijalan utayastuhne pinten-pinten wong lanang yatuna iku padha nekani sapa rijalkum ing sira kabeh min atoril ardi, saking pinten-pinten daerahe bumi. Yatafaqahuna alipodo sinau fikih, sinau utawa metepi fitini ing dalam agama. Fa idza mongko nalikane atau podo teko podo nekani sapa rijal kum ing sira kabeh fastausu mongko podo ningali pesen sira kabeh bihim kelawan rijal khairan ing kebagusan. Rawan riwayatake hu ing hadis At-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa ghairuhuma lan saliyane karone saliyane Imam Tirmizi lan Ibnu Majah. Wa ruwina lan sampun den riwayatake kita nahwa ing sepadane hadis kang wis ditutur fi Musnad Ad-Darimi ing dalam kitab Musnad Imam Ad-Darimi an Abi Darda, sanggang sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Mungkin sedikit mengulang di atas. Guru ini harusnya menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Menyambut, ada kalanya menyambut itu ya dengan cara penghormatan guru. Guru juga harus menghormati murid, menyambut kedatangan murid. Nah, dalam arti apa? Kemungkinan guru ya, mungkin kalau di madrasah guru menyambut kedatangan murid mungkin di pintu masuk atau di pintu kelas. Dan ini ternyata berlaku di beberapa sekolah dan pesantren juga berlaku. Apa? Guru ini datang lebih dulu, kemudian menyambut muridnya, dan muridnya kemudian salaman dengan gurunya satu persatu. Mana dohir? Ada yang dimaksud dengan menyambut, maknanya apa? Jangan sampai guru itu menolak siapapun yang ingin belajar kepadanya. Misalnya datang, Pak Yai, Ustaz atau Gus, kalau pengen belajar sinau kanjenengan, jangan melarang, tidak boleh. Harus menyambut. Tapi tidak ya menolak dalam arti ya tidak suka dengan si fulan atau hal yang negatif, tidak boleh. Kalau misalkan menolak karena si fulan guru ini menghormati kiai mungkin yang dipandang dia lebih alim, maka diperbolehkan. Seperti kisah-kisah sahabat yang kemarin saya sampaikan kan, ada seorang datang kepada sahabat menanyakan tentang sesuatu, ingin belajar, kemudian sahabat tersebut mengarahkan, lebih baik kamu datang saja kepada Sayyidah Aisyah, kepada Abu Hurairah. Maknanya apa? Karena di sana ada orang yang lebih alim. Kemudian juga
hal tersebut pernah saya alami, saya pernah sowan langsung. Mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu saya sowan kepada salah seorang kiai. Saya ingin ngaji, balah lah, talaki kepada beliau, termasuk meminta ijazah dan sebagainya. Beliau menolak dengan halus, tapi saya yakin menolaknya itu bukan karena enggan ilmunya saya ambil atau tidak suka pada saya, karena beliau saat itu mengarahkan saya punya guru saya masih hidup, lebih baik kamu langsung ke guru saya. Kalau ada orang yang lebih alim daripada saya, kenapa kamu harus minta saya? Saya memahami karena beliau taat tuban, masih menghormati gurunya. Dan kiai ulama seperti itu memang masih ada, ketika mungkin dimintai ijazah, minta ilmu, dan gurunya dia tidak mau, dia belum mau memberikan itu, khawatir nanti qalil adab dengan gurunya. Kemudian ini ada hadis ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau sebagai guru, setiap kali ada orang yang datang kepada beliau ingin bertanya, belajar, ikut ngaji, beliau selalu mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah. Nah, ini mungkin yang dapat ditiru oleh guru termasuk saya. Jadi kadang kita, ya termasuk saya juga berdoa ini, terkadang kita guru itu kan datangnya kan guri, ya kan, datangnya belakangan, terkadang nunggu murid sekeluar KB, kadang sampai mungkin telat 1,5 jam, 30 menit gitu. Padahal ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan bahwa beliau itu selalu datang lebih awal daripada murid-muridnya, karena beliau yang menyambut kan, marhaban, selamat datang, sugeng rawu, berarti kan beliau sudah ada di situ sebelum muridnya datang. Ibaratnya datang, oh marhaban, atau bahasa kita welcome, selamat datang, sugeng rawu, selamat datang di wasiati Rasulullah, dengan selamat datang wahai wasiat dan pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menguatkan sikap beliau dengan dengan qaul dan hadisnya Rasulullah, innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihi khairan. Manusia itu mengikuti kamu, ya, manusia itu mengikuti kamu, dan ada beberapa golongan laki-laki ya yang mendatangi kalian dari berbagai daerah di belahan bumi. Aktor itu jamak dari kutrun. Kutrun itu maknanya daerah, distrik, ya, kawasan itu. Banyak laki-laki nanti yang akan mendatangi kalian dari beberapa daerah di belahan bumi. Tujuannya satu, untuk belajar agama. Maka saya berpesan, kata Rasulullah, saya berpesan, jika mereka mendatangi kamu itu ya siapapun, termasuk guru sekarang ini, jika mereka mendatangi kamu, fastausu bihi khairan, maka perlakukanlah mereka dengan baik. Maknanya apa sih? Kalian ini loh ya bukan kalian, termasuk saya, karena masih santri, orang yang sedang mencari ilmu, santri, murid, peserta didik, ya, kalian itu dibahasakan oleh Rasulullah sebagai wasiatnya Rasulullah, sebagai wasiat. Kalau ulama, kiai itu kan sudah ahli warisnya, ya, sudah ahli waris, warasatul anbiya. Kalau kita santri ini sebagai wasiat Rasulullah. Nah, kalau namanya wasiat itu apa? Namanya wasiat itu satu, harus dilaksanakan betul. Yang namanya wasiat harus dijaga, harus amanah. Seperti Amir Sewu, gambarannya ketika ada orang sebelum meninggal, kemudian dia meninggalkan sebuah wasiat, baik itu wasiat secara tertulis ataupun secara lisan, kan wajib hukumnya bagi keluarganya itu untuk menjaga wasiat tersebut, kemudian untuk menunaikan wasiat orang tua yang akan meninggal, sama. Maka kita semua harus hati-hati dan menjaga betul, karena
Ketika Rasulullah sudah menganggap kita ini sebagai wasiat, maka kita ini juga wasiatnya Rasulullah. Harus diperlakukan dengan baik ya. Murid itu harus diperlakukan dengan baik. Tapi nek murid sudah diperlakukan baik oleh gurunya ya dong aja dong jadi murid yang istilahnya manja. Kadang kan zaman sekarang kan begitu ya. Ketika murid santri itu sudah diperlakukan dengan baik oleh gurunya, dekat. Nah karena merasa begitu didekati oleh gurunya dan gurunya baik kepadanya, dong kayak seakan-akan apa manja. Ngerti dodro ya, ngerti kan? Bahasa dodro ya. Nah kemudian, jadi saya teringat dulu ketika masih di Mesir itu, saya pernah ikut talaki tapi tidak sampai khatam karena waktunya di akhir-akhir sebelum saya pulang. Saya pernah ikut talaki tasmik Quran dengan Syekh Babula. Syekh Babula itu termasuk mukri senior di Mesir. Beliau tinggalnya di kota Hilwan, sementara saya waktu itu tinggalnya di Abbasiyah, di salah satu kota kecil tua di Kairo. Jaraknya ya lumayan, numpak bis suwi lah, kesel pokoknya. Saya lengkup berapa jam saya lupa tapi kesel. Kemudian pertama kali saya hanya mendengar beliau dan biografi beliau dan juga kebakaran beliau. Kemudian saya goleki alamatnya, saya tanya-tanya, kemudian ketemu alamat beliau. Dan uniknya beliau juga begitu, di balik kealimannya khususnya dalam Al-Quran, ketika menyambut siapapun yang datang kepadanya untuk belajar itu saya nilai luar biasa, tidak pandang bulu ya, tidak pandang bulu. Ibaratnya mohon maaf ya, terkadang kita ini kalau menyambut tamu atau mensikapi murid itu terkadang kan masih membeda-bedakan. Tamu saja mungkin kita berikan tamu, oh ini mau gede, akhirnya kita cara nyambutnya yo gede. Gitu, tamu cilik kita nyambutnya yang ala kadarnya kan begitu kadang. Beliau enggak, ya rumahnya sederhana, beliau juga orangnya sederhana. Jadi sebelum ngaji itu beliau memang sudah ada di ruangan. Kemudian nanti tidak lama kemudian nanti terkadang istrinya atau siapa khotibnya itu kalau beliau duduknya di kursi, kita murid-murid juga didudukkan di kursi. Kalau beliau duduknya di bawah, murid juga duduk di bawah. Nah, sebelum belajar tasmik itu diajak makan bareng, sambut, dijak jagong, dijak makan. Dan makan bareng itu tidak pakai piring satu-satu, memang beliau punya pan besar. Terkadang terkadang saya pernah satu nampan dengan beliau. Itu bahkan beliau apa istilahnya melayani santri-santrinya kecil-kecil, cilik-cilik gitu ya, banyak nyewer ke roti. Itu termasuk bagian daripada apa? Rifkun, lemah lembut, baik hati kepada murid, menyambut mereka, ya, dan lain sebagainya. Faslun. Nah, hadis yang serupa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan, yang bisa dibaca At-Tirmidzi, ya, kemudian At-Tirmidzi, Tarmidzi. Tapi pernah saya tanyakan kepada guru saya Zakaria, mana yang lebih sahih, Tirmidzi. Dan juga hadis yang serupa diriwayatkan di dalam kitab Musnad Ad-Darimi dari jalur yang berbeda, yaitu kalau yang pertama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang kedua adalah dari sahabat Abu Darda. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Wayang bagi lan sayukjo an yabdula apa yento nguras nyurahake sinten muallim lahum marang murid utawi wasiat maring wasiati Rasulillah an nasihata ing nasihat. Fa inna Rasulullahi mongko utaistune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, ad-dinun nasihatu, ad-dinu utawi agama, an-nasihatu iku rupa nasihat tumrap sinten lillahi
tumrape Allah, wali kitabi dan kitabe Allah, wa maknanya kitabe guna di sini adalah Al-Qur'an. Wali rasuli lan utusannya Allah, wali a'immatil muslimina lan marang pinten-pinten imam utawa pemimpine wong Islam, wa ammatihim lan umumi wong Islam kabeh. Rawa ngriwayatake ing hadis Muslimun sinten Imam Muslim. Faslun subbah sayakjanya juga ya. Seharusnya guru itu apa? Guru itu mencurahkan segala tenaga, pikiran dan sebagainya untuk senantiasa tidak leren-leren, tidak kapok-kapok ya, untuk selalu memberikan nasihat, pesan, mengingatkan kepada muridnya, memberikan nasihat, tidak segan-segan, suara kapok lah, pokoknya selalu memberikan nasihat, pitutur kepada murid-muridnya. Nah, hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ad-dinun nasihat, agama adalah sebuah nasihat. Agama itu nasihat, sebuah nasihat, pitutur ya, pengingat lillahi, untuk Allah, kitab suci Al-Quran, utusan Allah Rasulullah, kemudian untuk para imam, para pemimpin umat Islam, dan juga sesama umat Islam. Nah, rawi daripada hadis ini adalah sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Tapi kalau di kitab Al-Isobah, kitab Tamyiz Sahabah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mbahnya itu bukan Kharijah, tapi Harisah ya, Harisah. Tapi yang lebih masyhur, lebih banyak ini Kharijah. Tamim putranya Aus, putranya Kharijah dari. Kunyahnya Abu Ruqayyah karena beliau memiliki anak perempuan, putri namanya Ruqayyah satu, dan tidak memiliki anak lagi. Nah, hadis ini merupakan keistimewaan daripada kitab Sahih Muslim ya, karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadisnya Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini hadis satu-satunya yang diriwayatkan beliau kalau tidak salah, dan ada di kitab Sahih Muslim. Di dalam Sahih Bukhari tidak ada. Sedikit tentang biografi singkat perjalanan hidup beliau. Abu Ruqayyah ini awalnya adalah seorang Nasrani, bahkan dikatakan adalah ulama ahlul kitabaini ya, ulama ahlul kitabaini, pakar ulama atau kiainya ahlul kitab, yaitu menguasai tentang kitab Injil dan kitab Taurat. Beliau agamanya Nasrani awalnya. Kemudian ketika mendengar bahwa di Mekah ini muncul seorang yang mengaku nabi, namanya Muhammad, kemudian sudah pindah ke Madinah, dan Abu Ruqayyah ini sebagai seorang yang alim, ahli kitab, menguasai tentang kitab isi-isi Taurat dan Injil, tentunya menguasai dan paham betul tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman seluruhnya yang tertera dalam kitab Taurat dan Injil yang masih asli waktu itu. Beliau kemudian pergi ke Madinah dengan saudara kandungnya satu dan beberapa orang lagi, dan sampai di Madinah masuk Islam di hadapan Rasulullah pada tahun 9 Hijriah. Berarti sekitar 2 tahun sebelum Rasulullah wafat ya, karena Rasulullah kan wafat tahun 11 Hijriah. Itu Abu Ruqayyah tadi. Kemudian Abu Ruqayyah ini meriwayatkan kepada Rasulullah tentang hadisul jassasa. Hadis jassasa itu hadis atau kisah tentang seorang perempuan, wanita atau itu makhluk, namanya adalah jassasa. Inilah termasuk manakib, mana dikatakan oleh ulama termasuk min manakibi Abi Ruqayyah. Manakib apa? Termasuk keutamaan lah, termasuk keutamaan Abu Ruqayyah, keistimewaan. Apa keistimewaannya? Biasanya
Sahabat itu kan yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah biasanya kan begitu. Nek dirutut kan ya, contohnya an Abi Hurairah an Rasulillah, sahabat meriwayatkan dari Rasulullah. Kalau Tamim enggak, Rasulullah justru meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Jadi ya, an Rasulillah an Tamim. Jadi Rasulullah meriwayatkan satu hadis namanya hadisul jasasah, itu dari sahabat Tamim Ad-Dari. Kisah jasasah itu begini ya. Itu masyhur kisahnya juga tentang Dajjal. Jadi pada suatu hari, ini hadisnya ada di Sahih Muslim dan juga di Sunan Abu Dawud. Rasulullah itu ketika pada entah adzan apa, saya kurang jelas, ketika Bilal mengumandangkan azan, kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat perempuan namanya Fatimah binti Qais. Begitu mendengar azan, Fatimah binti Qais langsung bergegas ke Masjid Nabawi, tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. Beliau langsung ke masjid, ikut sholat jamaah dengan Rasulullah. Seusai sholat jamaah, Rasulullah kemudian tiba-tiba naik ke atas mimbar, podium. Kemudian beliau pidato, dan Fatimah binti Qais ada di situ di barisan. Beliau menyatakan, saya ada di barisan belakang laki-laki dan saya masih ingat betul setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah. Rasulullah kurang lebih mengatakan demikian, wahai sekalian sahabat, aku naik ke mimbar ini ya, bukan untuk memberikan kabar gembira dan juga bukan untuk memberikan kabar yang menakutkan atau peringatan, melainkan, kemudian Rasulullah sambil tersenyum, melainkan saya ingin menyampaikan kabar bahwa tentang sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Karena sahabat Tamim menyampaikan kepada saya tentang Dajjal yang penyampaiannya sama dengan yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal dan akan kemunculannya. Apa? Rasulullah kemudian di atas mimbar itu melanjutkan cerita. Jadi Rasulullah diceritani Tamim. Pada suatu hari, ini Rasulullah yang menceritakan, pada suatu hari Tamim bin Aus ini sedang menaiki sebuah kapal bersama 30 orang temannya. Di tengah lautan dia terombang-ambing. Tapi wallahualam naik kapalnya itu entah ketika dari negaranya ingin menuju ke Madinah masuk Islam itu, atau mungkin dalam perjalanan yang lain, wallahualam tidak disebutkan. Terombang-ambing ya selama 30 hari, berarti selama 1 bulan. Tiba-tiba di hari terakhir itu mereka semua, Tamim dan 30 orang ini terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Pulau tersebut tidak pernah dilihat oleh Tamim dan tidak dihuni oleh siapapun. Karena terdampar, Tamim berikut rombongannya itu keluar dan turun dari kapal. Begitu menyusuri ke sebuah pulau yang angker, mistis, melihat ada makhluk, dalam riwayat lain wanita. Wanita ini sangat menakutkan. Jasadnya ini sudah dipenuhi oleh bulu-bulu putih, ya wong tua mungkin, bulu putih, pokoknya sampai dia itu, Tamim ini tidak bisa membedakan mana wajahnya, mana bagian depan, belakang, mana punggung, mana bagian depan, mana kakinya, karena semua sudah tertutupi dengan bulu. Karena saking takutnya, ini Rasulullah yang cerita, karena saking takutnya Tamim bertanya kepada orang tersebut. Kalau tidak salah dalam riwayat Abu Dawud itu makhluk, kata-katanya makhluk. Kalau makhluk itu ya boh iku manusia, boh setan, boh hewan. Tapi riwayat Muslim seorang wanita. Saya tanya, ma anta, kamu siapa? Karena ma anti, kamu siapa? Karena memang belum pernah melihat makhluk. Ya, sampai seperti itu. Anal jasasa, saya adalah jasasa. Kemudian jasasa, tanya lagi Tamim, mahir jasasa, jasasa itu apa? Makhluk tersebut tidak menjawab, namun mengatakan, ayo ikuti saya, terus ke tengah pulau. Di sana ada sebuah biara, ada sebuah rumah, kesanalah Kak. Sudah ada laki-laki yang menunggu kalian di sana. Kemudian diantar. Tamim rombongan ini mengikuti makhluk tersebut.
daerah tersebut ya. Tamim, kemudian Tamim melihat ada seorang laki-laki bertubuh besar, dan belum pernah Tamim melihat sosok manusia sebesar itu, raksasa, di mana kedua tangannya ini dibelenggu, kakinya juga dibelenggu dengan sebuah pokoknya tali yang sangat kuat. Dan Tamim sampai mengira bahwa itu adalah setan. Kenapa? Karena belum pernah melihat makhluk sebesar itu. Kemudian makhluk itu bertanya, jasanya masih di situ, tanya kepada Tamim, man antum? Yo takutnya gue bahasa Arab, ya lebih fasih daripada gue, ya pinter bahasa Arab ya. Man antum, siapa kalian? Nahnu minal Arab, kami adalah orang-orang dari Arab. Makhluk itu mengatakan, maukah kalian memberikan kabar kepadaku tentang dunia di luar sana? Ya, apa yang ingin kamu ketahui? Kemudian beliau menanyakan, apakah kurma-kurma di daerah Baisan itu masih tumbuh? Ya, masih ada kurma sekarang. Ketahuilah, tidak lama lagi tidak akan ada kurma yang berbuah. Tanya lagi, bagaimana dengan danau sebuah danau danau Tiberia atau apa, pokoknya menanyakan sebuah danau, apakah masih ada airnya? Ya, masih ada airnya. Orang tersebut menjawab, ketahuilah sebentar lagi airnya akan surut, tidak ada airnya, kering. Kemudian tanya berbagai hal, karena memang tidak pernah lihat dunia luar. Ujung-ujungnya menanyakan, apakah sudah muncul seorang an-nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Tamim menjawab, ya, konon sudah muncul di Mekah dan sudah pindah ke Madinah. Tanya lagi, dikejar terus, penasaran, mungkin kayak intel gitu. Wah, kayak benar. Apakah kaumnya memeranginya? Ya, dia diperangi oleh kaumnya. Apakah dia menang? Ya, kadang menang, kadang juga pernah kalah. Apakah yang mengikuti itu semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin hari semakin bertambah banyak. Tanya. Kemudian orang tersebut yang dibelenggu mengatakan, saya peringatkan kepada kalian, alangkah lebih baiknya jika mereka, siapapun yang menangi diutusnya orang Muhammad itu, ya, siapapun yang hidup semasa itu, alangkah baiknya mereka mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Nabi tersebut. Ikutilah. Kemudian melanjutkan, Tamim ini masih penasaran, ini siapa? Ketahuilah, sesungguhnya aku hampir diizinkan oleh Allah untuk muncul, untuk keluar, ya, muncul, kemudian hampir aku diizinkan untuk mengelilingi dunia ini selama 40 malam. Semakin penasaran Tamim berjawab, tahukah kalian siapa saya? Tidak tahu. Ana Dajjal, sayalah Dajjal. Kemudian Tamim ini takut, ketakutan. Terus dia pergi. Dan kemudian setelah Tamim mendapatkan pengalaman pribadi cerita itu, Tamim sampai Madinah, diceritakan kepada Rasulullah. Kemudian masih menceritakan itu, Dajjal, aku adalah Dajjal. Aku hampir saja diizinkan oleh Allah untuk keluar, kemudian menyebarkan fitnah. Karena Dajjal kan sudah tahu dari Tamim ciri-ciri dia akan keluar, ya. Kurma sudah mulai langka, kemudian mulai kemarau di mana-mana, kemudian ternyata sudah ada nabi terakhir sudah muncul, sudah ada. Kemudian Dajjal itu mengatakan, saya akan mengelilingi dunia selama 40 hari. Saya mampu keliling dari timur sampai barat selama 40 hari. Kecuali 2 tempat yang saya tidak ditakdirkan oleh Allah, saya tidak bisa memasukinya. Setiap kali saya akan memasukinya, selalu ada saja malaikat yang menghunus pedang yang mengkilat tajam yang diancamkan kepada saya. Setiap kali saya mencari celah untuk masukinya, pasti ada malaikat yang menghalang-halangi saya. Dia adalah kota Makkah dan Thaibah, ya, kota Makkah dan Thaibah. Kemudian Rasulullah kembali ke Rasulullah mengatakan, Rasulullah kan dengan memegang
tongkat ketika khutbah. Maka kemudian di tradisi kita, mungkin khususnya di NU, kalau khutbah menggunakan tongkat, meskipun ada di sebagian tidak. Kemudian dia mengatakan seperti ini dengan menggertakkan tongkatnya di tanah. Hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah thayyibah. Maknanya apa? Yang dimaksud Dajjal thayyibah itu Madinah. Ini. Nah, beliau bilang, hadhihi thayyibah. Inilah thayyibah Madinah. Jadi ada dua kota, Makkah dan Madinah, ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Namun Madinah ini dalam sebuah hadis adalah kota atau desa yang terakhir kali rusak nanti pada akhir zaman. Raja Kusibo kapan ya? Pokoknya Madinah itu terakhir ya, kota terakhir yang rusak nanti pada hari kiamat. Itu jangan tentang Dajjal. Kemudian ya Rasulullah itu meriwayatkan dari Tamim. Rasulullah sendiri belum pernah tahu Dajjal itu ya, tentang Dajjal bertemu lah, tapi sahabat diceritakan oleh sahabat Tamim. Ternyata semua yang diceritakan oleh sahabat Tamim, kisah pengalaman pribadinya itu sesuai dengan yang ada pada diri Rasulullah dan yang pernah diceritakan. Selama itu kan Rasulullah kan hanya cerita begitu. Tapi ternyata Allah memang mentakdirkan membawa Tamim mulai dari terombang-ambing sampai ternyata ditakdirkan terdampar sebuah pulau dan akhirnya bertemu dengan Dajjal. Maknanya apa? Dajjal itu sekarang ada, maka tidak ada kata istilah Dajjal itu akan lahir, tidak. Sudah ada Dajjal itu, hanya saja dikungkung, dikerangkeng. Maka istilahnya adalah muncul, keluarnya Dajjal, karena memang Dajjal sekarang ada. Namun terus siapa yang merangkai? Itu juga mukhtalaf. Kalau saya baca di kitab namanya judulnya kitab Al-Isya'ah li Asroti Sa'ah, tentang hari kiamat, karya Syekh Muhammad bin Rasul Al-Husaini. Di situ beliau menyebutkan riwayat yang mengekang Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal itu setan murni, ada yang mengatakan manusia. Ya, punya silsilah memang. Ya wallah, manusia sekarang jangan-jangan salah. Dajjal tidak punya anak ya. Ada yang mengatakan setengah manusia, setengah setan. Karena ada riwayat mengatakan Dajjal itu bapaknya itu seorang dukun, riwayat dukun, kemudian punya istri dari kalangan jin dan setan. Jadi ketika lahir Dajjal yo separuh setan, separuh manusia. Dan di dalam kitab tersebut tadi Al-Isya'ah yang mengekang, yang merantai itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ada juga dalam kitab namanya As-Sa'ah wa Asyratuha, Dr. Salim Alwan, di situ katakan malaikat, jadi mengikat malaikat, diikat, nanti dimunculkan. Nah kemudian juga pulau tersebut juga ditelisi. Rasulullah nyambung terputus-putus. Rasulullah ketika masih di mimbar itu sambil menunjuk tongkatnya setelah hadhi Thayyibah. Thayyibah itu ya Madinah ini yang tidak akan dimasuki Dajjal. Beliau menunjuk jazirah pulau tersebut itu ke arah yang menurut sahabat itu adalah arah, kalau tidak Syam, Yaman. Maka ada riwayat mengatakan Dajjal itu sekarang dikungkung, dirantai di sebuah pulau terpencil tengah laut yang jauh. Ada yang mengatakan itu masuk negara Yaman, ada yang mengatakan masuk di kawasan Syam zaman dulu. Misalnya mbah itu di Palestina, mbah mungkin di Yordania, mbah mungkin di Suriah, mbah mungkin di Lebanon. Jadi di antara dua tempat itu ada. Ya monggo nek mau cari tempatnya monggo. Ya. Kemudian raksasa Dajjal. Ya. Sampai dikatakan Dajjal itu dalam sehari itu bisa menyelami lautan sampai dasarnya itu 3 kali. Padahal laut itu dalamnya berapa ya? Dia itu bisa menyelami laut sampai dasarnya itu 3 kali setiap hari. Di kitab Al-Isya'ah di As-Satisah juga dikatakan ketika dia masuk ke laut itu ada yang mengatakan tidak sampai ke bangkean, nanti bangkean tidak sampai ke sini, saking besarnya. Ya,
Allah alam. Itu kaitannya tentang rawi daripada hadis Adinun Nasiha. Ini yang Dajjal itu sekarang sudah ada. Kalau dulu masih ada zaman Rasulullah itu sekitar 1400 tahun ya, 14 abad yang lalu, Dajjal sendiri mengatakan, demi Allah hampir saja aku diizinkan keluar. Itu berarti sekarang ya malah kayak sedilo. Wong zaman dulu dia sudah mengatakan, dia sudah, Dajjal waktu senang sekali ketika mendengar sudah ada Muhammad dan ini. Dia senang kenapa? Sudah mau lepas, sudah muncul. Adin nasihat. Wa minan nasihati, lagi wa minan nasihati lan iku dengan sanging nasihat lillahi itu merapi Allah Ta'ala halim warusna Allah wal kitabi lan marang kitabi Allah ikramu qari'i utawi uliye mulyaake wong kang maos kitab Allah. Nasihat itu bukan berarti kita ya, kita sebagai hamba ini kemudian menasihati Allah, nuturi Allah sebagaimana guru menasihati murid, sebagaimana orang tua menasihati anak. Yang dimaksud dengan ad-dinun nasiha untuk Allah dan kitabnya adalah apa? Yaitu dengan cara memuliakan orang yang membaca Al-Quran ya. Dengan membaca Al-Quran berarti sama dengan memuliakan Allah, karena Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud. Dan juga termasuk daripada nasihat terhadap Allah dan kitab sucinya Allah adalah wa talibihi ikramu qali'i utawi uli mulyaake wong kang maos Al-Qur'an wa talibihi lan wong kang golek utawi nyinoni kitab wa irsyadihi lan aweh pitutur ila maslahatihi marang kemaslahatane talib warifku lan welas asih utawi alus di kelawan qori wa musa'adatuhu lan bantu utawi nulungi ala talabi ing atase uli golek ilmu bima lan perkara amkana kang mungkinake hu ing man wa ta'allufu qalbi talib lan gabungake atine murid wa an yakuna lan yen toh ana sinten guru samhan iku dermawan bitaklimi kelawan uli ngajari firifkin ing dalem alus mutalatifan turhale alus lemah lembut bi kelawan murid wa muharridun lan maringi semangat lahu marang murid ala ta'allumi ing atase uli sinau. Bentuk nasihat kita terhadap Allah, terhadap kitab sucinya adalah salah satunya dengan cara memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Ya, dalam hal mengimami, jadi imam sholat saja kan dibagi kalau tidak salah. Ya, falya'umuhum aqra'uhum bil Quran. Orang yang paling punya hak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Di situ apa? Mengandung makna apa? Ikram, memuliakan mereka, kita dahulukan. Kalau ternyata sampai ada dua orang itu yang ternyata bacaannya bagus, sama-sama bagus alim baca, maka dicari apa? Aksarum hifdhon, mana hafalannya yang paling banyak, kan begitu. Hafalannya yang paling banyak. Nah, yang satu hafalnya Al-Baqarah, yang satu sampai An-Nisa, ya utamakan yang An-Nisa, karena dia punya dua keutamaan. Satu, pandai membaca, yang kedua, hafalannya banyak. Sementara yang satu hanya pandai membaca tapi hafalannya sedikit. Kalau ternyata sama, ya akbarum sinan, kalau dalam hadis itu ada salah. Mana yang lebih tua? Yang satu umurnya 20 tahun, yang satu 50 tahun. Ya, yang 20 tahun ya harus memaklumi, ngerosok dari cilik. Nah, silakan diutamakan yang lebih tua. Maknanya apa, Cah? Yaitu dalam hal seperti itu kita harus saling menghormati, dan termasuk salah satu orang yang paling berat untuk mendapatkan penghormatan adalah orang yang membaca Al-Quran, guru Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran.
Ya, kemudian guru harus juga selalu memberikan nasihat, mengarahkan kepada murid-muridnya terhadap hal yang membawa maslahat, berlaku lemah lembut, ya, welas asih, lemah lembut, jangan kasar. Nek tegas beda ya, kalau tegas memang harus kasar, ya tidak boleh. Wa musa'ad, dan membantu, ya, membantu bagaimana agar supaya murid itu mudah menerima ilmu, membantu bagaimana agar supaya orang yang menghafalkan Al-Quran itu mudah menghafalkan Al-Quran. Wa ta'alluful qalbi thalib, hatinya digandeng, kemudian dermawan, jangan pelit terhadap ilmu itu, jangan pelit. Mungkin ngerosong, wah aku enak karek nang gerjolan njaluk ra apa-apa, aku tak reweh golek ilmu sik rono renya ado-ado entek modal pirang-pirang gitu. Enggak boleh. Samhan bita'limi, harus dermawan memberikan ilmu, karena sebenarnya ilmu yang ada pada diri kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah, dan kita hanya kebagian tempat penitipan, ya, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang ditanya atau barang siapa yang menyembunyikan ilmunya karena eman-eman diberikan orang lain, karena di dalam hati, mohon maaf ya, terkadang ada orang mungkin rodo setengah-setengah memberikan, mungkin barangkali ada yang khawatir, kok jangan-jangan kok pintar daripada aku, mengkuli aku kepintarannya, kemudian dia eman-eman berikan. Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, ya maka dia akan dicambuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Dan selalu memberikan motivasi, ya, selalu memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Dan berkaitan dengan motivasi ini tidak hanya datang dari guru. Seharusnya seorang murid, ya, seorang murid, kemudian peserta didik, santri, itu satu sama lain ini harus senantiasa saling memberikan motivasi. Dan satu murid, satu santri ini harus bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Yang lain pun ini seharusnya dia merasa termotivasi dengan santri yang lain atau murid yang lain. Jangan melihat santri yang lain itu, wah ini, ya, karena wah ini sainganku, pesaingku. Karena dalam hal kita mencari ilmu, khususnya dalam hal kebaikan, kan ada istilahnya, ya, wastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Ibaratnya di depan situ ada makanan banyak, ya, ada makanan banyak yang baik-baik. Nah, kita cepat-cepat bagaimana agar mendapatkan, ya, makanan yang baik tersebut. Ya, maka antara satu orang dengan orang lain ini harus saling memberikan motivasi. Yang satu jadi motivator. Kalau yang merasa belum bisa mengungguli yang ini, dia merasa termotivasi dengan yang ini. Itu seterusnya. Dan tidak boleh ketika kita belajar ini ada mungkin jaim, kemudian ewa, ya, dan lain sebagainya. Nek kalian kayak belajar di sini masih tidak seberapa ya. Kalau mungkin belajar di luar, di tempat-tempat talaki, itu sudah, kita ini kumpul itu tidak dengan orang sebaya. Ya, saya masih ingat betul ketika masih tasmik di rumah Syekh Babullah di Khilwan itu, ya, saya malah sebelum tasmik kepada beliau, saya disuruh tasmik kepada itu anak kecil, ya, anak kecil. Kita jebuk, kita mungkin sekelas SD, mungkin SMP, cilik. Saya tak, ya, karena beliau yang anak itu sudah diamanati oleh saya dan membantu nyemak, maksudnya bener sebelum betul-betul disimak tasmik oleh syekhnya itu betul-betul tidak ada yang salah, kita yo mana wayang bagi an yuzakirahu. Sudah ya, sudah hampir setengah 10. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbul alamin.